Ya, beliau pergerakannya itu dibimbing oleh Allah. Karena beliau itu selalu dibimbing oleh Allah, maka mustahil kalau Rasulullah itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu Rasulullah dijaga. Nah, karena beliau berfungsi sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah itu ada keteladanan yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang mau bertemu dengan Allah atau yang berharap nanti suatu saat bisa ketemu dengan Allah dan hidup di hari akhir dengan nyaman di surga, dan dia mau selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan teguran-teguran Allah seperti yang disebut di dalam Al-Quran? Seperti misalnya di surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Rasulullah suatu saat itu mukanya masam dan berpaling. Kenapa? Dia dipanggil-panggil oleh seorang yang sedang yang buta, manggil-manggil Muhammad, Muhammad, tapi Rasulullah tidak mengiyakan atau tidak memberi perhatian yang cukup kepada orang itu. Rasulullah tetap berbincang-bincang dengan orang lain. Ini orang yang menganggap bahwa Rasulullah pernah berdosa, menganggap ini kan teguran Allah. Allah menegur beliau. Kenapa? Ketika Abdullah bin Ummi Maktum, dia seorang buta, dia orang Mekah, orang Quraisy. Terus Rasulullah saat itu sedang berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh Quraisy untuk mengajak mereka supaya beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah, tidak menyembah berhala. Karena Rasulullah itu sedang engaged itu, sedang sibuk berbincang-bincang dengan mereka dengan tujuan mengajak mereka beriman, berarti Rasulullah saat itu sedang melaksanakan tugas dari Allah. Kan tugasnya qum fa'anzir, dan juga wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang dekat. Jadi Rasulullah sedang melaksanakan tugas dengan berdakwah, mendakwai tokoh-tokoh musyrik. Kok ada orang yang buta manggil-manggil dari jauh, Muhammad, Muhammad? Tentu beliau menyelesaikan dulu percakapannya dengan tokoh-tokoh ini, baru nanti akan melayani satu orang yang manggil. Tapi Allah menegurnya. Kenapa kamu sibuk ngurusi orang yang kafir itu, yang kamu rayu-rayu juga tidak akan mempan? Kenapa tidak mempan? Itu tokoh-tokoh betul-betul gembong-gembongnya, bahasa dulu itu gembong ya. Gembong itu berlaku lagi nggak sekarang? Ya kalau si pelaku-pelakunya gembong-gembong itu ada lagi ya, gembong juga ya. Misalnya di situ ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Ada Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang semua memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah berharap mereka mau masuk Islam. Ini ada satu orang yang manggilnya dari jauh. Kenapa dia manggil-manggil? Ya dia kan tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah. Kan dia buta. Karena dia buta, tidak tahu kesibukan Rasulullah apa. Nah, itu seperti itu Rasulullah ditegur. Apakah ini dosa? Bukan dosa. Itu ulama menyebutnya khilaful aula. Rasulullah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip yang utama. Kalau kita dianjurkan oleh Allah menjauhi atau meninggalkan dosa. Kalau Rasulullah bukan hanya meninggalkan dosa, tapi juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menurunkan muru'ah,
menurunkan wibawanya. Ya, misalnya gini, kalau kita, ya saya, Pak Andi, Pak Jum, Pak Dadang, kemudian bercanda-canda, ya kita kan suka bercanda-canda di situ kan, tertawa-tertawa, terus kadang-kadang tertawanya sampai keras, Pak Iwan itu misalnya, nah itu lalu mohon maaf Pak, saya panggil Pak Iwan biar nah, itu pantas. Tapi kalau Rasulullah tertawa sampai terbahak-bahak, enggak layak, karena beliau itu orang yang mulia. Ya enggak lah kalau Rasulullah bercanda dengan Pak Dadang tuh sampai, bagaimana Pak Presiden? Oh, bukan presiden kok dipanggil presiden. Itu nggak mungkin Rasulullah seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah perbuatan yang khilaful aula. Jangankan Nabi, kalau misalnya seorang presiden itu di depan umum tertawanya terbahak-bahak, kan nggak sopan gitu, nggak sopan. Jangankan presiden, menteri aja atau bahkan di bawah menteri, kalau makan di tempat umum dengan diplomat nggak boleh tuh makan kecap-kecap bunyi, nggak boleh, piringnya nggak boleh letak-letik, nggak boleh. Dosa nggak dosa, itu khilaful aula, ya. Jadi teguran ini adalah khilaful aula. Rasulullah juga pernah ditegur juga yang di saat yang lain. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu auzaraha. Ini konteksnya perang Badar. Kalau kamu diserbu oleh orang kafir, hadapi. Kalau kamu menemukan mereka, bunuh. Karena kalau kamu tidak membunuh, kamu lebih duluan dibunuh. Ya. Jadi kok sadis amat? Bukan, ini menyelamatkan. Kalau saya tidak mendahului, saya keduluan. Terus oleh karena itu, kalau mereka misalnya ketangkap, tawanlah mereka. Jangan buru-buru dibebaskan. Karena kalau dibebaskan, nanti orang itu bergabung lagi dengan teman-temannya, menyerang lagi. Jadi pembebasan itu harus setelah perang usai, sudah tidak ada permusuhan lagi. Maka fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu auzaraha. Kalau misalnya ada orang yang dibebaskan, wah ini orang baik kok, dia pernah ikut perang hanya karena ikut-ikutan, udah deh kamu bebas, itu manna. Tapi kalau oke, kamu dibebaskan tapi kamu membayar tebusan, itu namanya fida. Ya, fida itu sama dengan fidyah. Ya, fidyah. Kalau kamu mau memungut fidyah dari mereka, tunggu sampai perang usai. Ternyata ada orang yang dilepas karena apa? Oh, dia sebenarnya takut sama teman-temannya sehingga dia terpaksa ikut perang. Dia udah sering kali kok menyebut kepingin beriman, kepingin mengikuti Rasulullah, tapi karena terpaksa. Ya, contohnya Abbas. Abbas itu pada waktu perang Badar, dia ikut pasukan Mekah. Kalau dia tidak ikut, dia bisa dibantai oleh teman-temannya. Jadi dia berangkat, dia di Badar, di medan perang, tapi dia duduk-duduk di batu, di bebatuan, di padang pasir gitu, nggak ikut perang. Kenapa kamu nggak ikut? Aku perang berarti aku membunuh keponakanku sendiri. Enggak lah. Abu Jahal itu sebenarnya sudah diingatkan. Abu Jahal, jangan perang. Kamu kalah atau menang, yang mati itu ya saudara-saudara kita sendiri. Gitu. Nah, ketika itu perang usai ada tawanan, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, diapain ini tawanan perang ini? Kita bebaskan atau kita minta tebusan atau kita bunuh? Jawabannya itu yang paling kontras itu antara Abu Bakar dan Umar.
Abu Bakar itu santun sekali. Ini kan saudara-saudara kita semua. Udahlah, dilepaskan saja. Entah itu pakai petebusan atau tidak, tapi lepaskan saja. Itu saudara-saudara kita semua. Umar gimana? Enggak, mereka jahat. Kita disiksa dan mereka datang ke sini kan menyerbu kita, akan membunuh kita. Bunuh mereka. Wah, Rasulullah mendengar dua sahabat yang dekat kok bertentangan pendapatnya. Rasulullah pergi dari situ, pergi ke kemah, ke tempat kemah, terus kembali lagi ke situ. Sambil kembali sambil memuji dua orang itu. Abu Bakar, kamu ini mirip dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Nabi Isa bicaranya, Tuhan, kalau engkau akan menyiksa mereka, mereka kan hambamu sendiri. Fa'innahum ibaduk, mereka itu hambamu sendiri. Nabi Ibrahim juga begitu. Bapaknya sudah jelas mengancam, kalau kamu tidak berhenti aku lemparin sampai mati kamu. Tapi Nabi Ibrahim mohon ampun untuk bapaknya. Jadi Rasulullah mengumpamakan Abu Bakar ini, kamu mirip Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Umar, kamu ini mirip dengan Nabi Nuh dan Nabi Musa. Doanya Nabi Nuh di surat Nuh itu, Tuhan, kalau mereka masih hidup, mereka nanti punya anak, anaknya pun akan menjadi penjahat. Habiskan mereka. Habiskan mereka. Itu Nabi Nuh. Nabi Musa, ya Allah, engkau memberi kekayaan yang banyak untuk Fir'aun. Kekayaan itu dipakai untuk mengintimidasi dan memusuhi orang-orang yang baik. Oleh karena itu, hancurkan Fir'aun, berikut harta-hartanya, habiskan semua. Itu Nabi Musa. Rasulullah mengumpamakan Umar itu seperti Nabi Musa dan Nabi Nuh. Jadi malah dipuji. Lalu Rasulullah mengambil jalan tengah. Begini aja deh, ada sebagian yang kita bebaskan dengan tebusan, ada yang kita hukum pancung karena memang selalu memusuhi. Jadi menjadi dua begitu. Nah, Rasulullah itu ditegur, kenapa kok memberi pembebasan itu sebelum perang usai, bukan pelanggaran. Buktinya apa? Di surat Al-Anfal disebutkan, ketika kamu itu merampas kekayaan musuh, ya kan, kalau mereka dibunuh kan pedangnya ditinggal, kudanya ditinggal, ontanya ditinggal, ini kan bisa dirampas, ya, seperti Afghanistan, tank-tanknya Amerika ditinggal, lah, itu rampasan perang. Itu silahkan gunakan secara halal, dan itu hukum halal. Ghanimah itu rampasan perang itu halal, itu untuk umat Nabi Muhammad. Untuk nabi-nabi yang terdahulu rampasan perang itu tidak halal, jadi harus dimusnahkan. Nah, kemudian hukum itu diganti oleh Allah, sekarang boleh pakai. Karena apa? Kalau itu nanti dikembalikan kepada mereka, mereka akan menggunakan untuk memusuhi kita lagi. Kalau kita hancurkan, tidak ada manfaatnya barang itu. Tapi kalau kita manfaatkan, bisa kita pakai untuk makan sehingga kita kuat dalam peperangan, bisa kita pakai untuk membeli senjata untuk menghadapi mereka. Berarti teguran itu bukan teguran dosa, cuma sebaiknya tunggulah itu selesai. Ada juga Rasulullah melakukan kekeliruan tapi masalah keduniaan. Misalnya ketika Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, di Makkah kan nggak ada perkebunan, nggak ada kebun karena tandus. Di Madinah itu ada perkebunan, ada kebun kurma. Nah, ketika Rasulullah itu lewat, orang-orang itu sedang mempertemukan
benih-benih di kembangnya itu apa namanya Pak? Menyemai. Orang-orang itu sedang menyemai. Rasulullah komentar, ngapain kamu gituin? Biarin aja kan lebih baik. Nah karena yang bicara di Rasulullah, mereka berhenti, dibiarin aja, tidak disemai. Lalu beberapa saat kemudian waktunya panen, panennya hanya sedikit. Mereka mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah, kami panennya terlalu minim, sedikit. Kenapa? Karena kami tidak menyemai. Kok kamu nggak semai? Kan Rasulullah dulu komentar, lebih baik tidak usah disemai. Kami turuti. Rasulullah mengatakan, oh gini loh, kalau aku bicara mengenai ibadah, mengenai ketuhanan, mengenai keimanan, kalau aku nyuruh kamu laksanakan, tapi kalau aku melarang tinggalkan. Tapi kalau masalah urusan keduniaan semacam itu, pertanian, kalian lebih mengerti. Jadi kesalahan Nabi komentar tadi tidak mengandung dosa. Itu pengetahuan Rasulullah yang terbatas saat itu. Ya, jangan dianggap ini dosa. Ya, saya kira demikian. Jadi intinya adalah bahwa Rasulullah itu mendapatkan kenikmatan antara lain yang pertama kali alam nashrah laka sadrak, dia mempunyai jiwa yang lapang dada, mudah memaafkan, ramah dan sebagainya, dan tidak ada dendam. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan Allah memberi keringanan kepada beliau, tidak lagi kebingungan tetapi diberi petunjuk bagaimana cara mengubah masyarakatnya yang musyrik itu. Saya kira sementara demikian, mudah